Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Bro and sis, kali ini saya akan berbagi kisah usaha taat Jody Sumantri dalam episode Sedang Apa Ketika Kita Dipanggil. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami akan perkenalkan nama asli atau originalnya sebenarnya adalah Didi Sumantri, yang dikenal kemudian jadi Jody Sumantri, Jody Bejo, Jody Super Bejo. Kira-kira lahir di tahun berapa dan usianya sekarang berapa, Bu? Berapa? 40. Luar biasa itu. Ya, lahir di tahun 1970 yang lalu atau 52 tahun ya. Pengakuan teman-teman kadang 40 tahun ya, luar biasa. Kemudian evolusi profesinya kami sebutkan sebagai penyanyi, sebagai pelawak, sebagai pemeran, sebagai penulis lagu atau disingkat 4P. Izin Ustaz, saya nambahin 1 P lagi, yaitu pejuang usaha taat gitu ya. Jadi ada 5 P ya. Kalau tangan buat Ustaz Jody ya. Nah, perjalanan hidup menarik dan menginspirasi serta memotivasi kita. Kalau saya menyingkatnya adalah isu kesah. Apa itu isu kesah? Dulu lulusan Institut Kesenian Jakarta ya, dan bergabung dengan saudaranya atau teman seperjuangan yaitu Edwin ya. Kemudian setelah itu membentuk Super Bejo Group Musik bersama Edwin. Kemudian bentuk juga klub motor Ahli Geboi sehingga touring ke beberapa kota di Indonesia ini. Namun di tahun 2016 beliau mendapatkan ujian sakit jantung. Iya. Nah, kemudian setelah itu mendapatkan kesadaran spiritual sehingga terakhirnya adalah berhijrah. Setelah sakit jantung, fokus kepada Tuhan, menghapus tato dan tampil dengan fashion yang nampak pada saat ini pakai ya, gitu ya. Nah, itu hanya sekilas saja. Tentu saja nanti akan dikupas dan dibedah secara tuntas ya oleh Ustadz Jody. Kepada Ustadz Jody kami perkenalkan bahwa jamaah kita atau peserta kita pada kesempatan ini adalah para Persatuan Pensiunan Telkom ya. Nanti sempat ditanya P2T itu apa Pak Suradi? Yaitu Persatuan Pensiunan Telkom khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Dan saat ini ada 11 komsat ya. Pagi ini bukan Ustaz karena habis senam. Kemudian sebagai olahraga ya, saat ini akan mendapatkan balancing of life, yaitu mendapatkan olahraga luar biasa. Itu patut bersyukur. Baik Bunda Bapak sekalian, kita akan langsung jalan saja yaitu pada Ustaz Jody kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini kita masih bisa berkumpul, dikasih kesempatan sama Allah sekali lagi, diberi kenikmatan. Karena kalau kita ngitung kenikmatan Allah, komputer atau kalkulator tercanggih di dunia ini gak akan mampu. Karena rahmat nikmatnya luar biasa, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia yang diciptakan Allah yang sangat sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, ya, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama, dan sampai ke kita. Dan insya Allah kita nanti dikumpulkan dan bertemu dengan Rasul kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Masya Allah, ini kalau ngumpul kayak begini sama masa pensiunan, sama, saya juga pensiunan sebenarnya. Saya pensiunan dari dunia saya di entertain, ya. Ada tawaran nggak? Ada, ya. Ada tawaran ini itu nggak? Sinetron, MC dan sebagainya ada. Tapi dengan berat hati dan saya sampaikan kepada keluarga saya bahwa saya ingin meninggalkan dunia itu, dan alhamdulillah
keluarga saya mendukung dan saya diizinkan untuk tidak mengambil lagi pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Saya ingin fokus. Saya ingin ketika saya dipanggil dalam ketaatan. Kalau dibilang nggak butuh duit, sombong banget saya. Saya masih punya anak yang SMP dan saya masih butuh biaya segala macam. Tapi insya Allah saya serahkan semuanya kepada Allah dan alhamdulillah semuanya sampai detik ini saya masih bisa kemari, saya masih bisa ada e-tol, saya masih bisa beli bensin, saya masih bisa ketemu di sini dan sebagainya, ya. Dan tidak ada rules, tidak seperti yang saya dulu lakukan. Kalau ada yang minta saya datang, saya punya riders. Saya punya riders, mungkin ada penjemputan, mungkin harus ada parkir tersendiri, mungkin saya minta hotel, mungkin saya minta yang ini, yang itu. Ridersnya panjang banget, sehingga menyulitkan panitia, sehingga menyulitkan orang yang ingin menghadirkan seorang saya. Nah ini saya boleh tanya sama Pak Suradi, saya tidak ada apa, Pak, ya insya Allah saya bisa, saya datang. Ya udah, saya datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya berpikir kok Allah kasih lagi kesempatan saya hidup, ini yang saya bingung. Tahun 2016 saya kena serangan jantung, padahal 2 hari setelah saya melakukan sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Saya bangun musola. Tiap tahun saya bangun musola di namanya eventnya Parjo, Pasar Jompong Otomotif. Jamaahnya Masya Allah sampai Isya penuh banget. Tapi 2 hari setelah itu Allah memberi teguran pada saya kena serangan jantung. Saya sempat sujud sama Allah. Saya marah sama Allah, kok saya sudah berbuat baik malah saya diberikan sesuatu yang gak mengenakan. Hampir setahun saya mencaci maki, ya. Akhirnya 2017 kakak saya bilang, Dek, kalau mau obat terhebat, asyifa, baca Al-Quran. Akhirnya dari situ jujur, setelah puluhan tahun, saat itu umur saya 47, saya baru gebet Al-Quran lagi. Saya baca dengan terbata-bata, Masya Allah, Allah kasih banyak sekali hidayah ke saya. Saya dapat quotes, ya, atau dapat hadis, dapat juga macam-macam, bahwa 1 huruf 10 kebaikan. Terbata-bata pahalanya 2 kali lipat. Itu saya ngotot baca. Dia yang ngajarin guru ngaji di masjid, yang guru anak-anak itu loh. Itu yang ngajarin saya. Terus saya baca, sampai saya nggak baca sehari nggak enak. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Habit. Saya paksa diri saya siksa diri saya. Saya bangun tengah malam, hampir berapa tahun terakhir ini malah jam 3:30 saya mandi, jam 4 saya mandi, segar. Saya masih bisa, karena batas waktu daripada tahajud adalah azan subuh. Jadi saya masih bisa tahajud. Saya masih bisa lagi segala macam. Dan alhamdulillah ternyata makin segar. Hari ini saya mandi, tadi jam 4 pagi saya mandi. Saya WhatsApp jam 4 pagi Pak Suradi. Saya WhatsApp, Pak Suradi juga membalas. Artinya bahwa kebiasaan ini akan terbawa ketika kita melakukan sesuatu yang terus-menerus continue tanpa pengen dilihat orang, tanpa pengen disanjung orang, tanpa pengen tepuk tangan, tanpa pengen segala macam. Alhamdulillah rabbil alamin, rumah saya di Citra Raya, depan rumah saya masjid. Selemparan kacang nyampe rumah saya ke masjid. Alhamdulillah. Nah ini menurut saya sebuah hadiah dari Allah yang sangat luar biasa. Siapa yang pengen tiap tahun umroh? Semuanya pasti kan? Masih kepengen kan tiap tahun umroh? Saya nggak punya uang. 2016 saya udah kerja. 2017 saya udah apa lagi kerja? Ya palingnya ya nggak ada lah. Saya dibilang nggak ada. Ini pun baru-baru aja saya berani sharing-sharing ke sana kemari. Tapi ibu bapak yang dirahmati Allah, 2018, 2019, 2020, bahkan pada saat sebelum COVID, saya ingat saya pulang umroh hari Selasa, hari Rabu saya di rumah, hari Kamis saya syuting sama UAS, ya indahnya Ramadan, hari Kamis langsung Mekah lockdown. Jadi tahun 2020 saya masih sempat umroh. 2021 nggak ada umroh. 2022 kemarin pas saya berangkat sampai sana hari Jumat, malamnya taraweh. Jadi hampir tiap tahun saya umroh. Dari mana duitnya? Gak punya. Demi Allah saya gak punya. Nama umrohnya Casio. Dikasih orang. Ya, jadi Masya Allah. Jadi
Bahkan terakhir kemarin saya berangkat 2022 kemarin, saya berangkat dompet saya kosong ibu bapak, saya nggak punya uang. Tapi saya yakin di sana kalau umroh tuh kan udah pasti lah dapat makan, dapat apa segala macam. Jadi saya nggak mikir oleh-oleh, saya mikir cuma ibadah dan saya mikirnya cuma itikaf. Ada satu yang mau saya ceritakan pada saat umroh kemarin. Umroh kemarin karena saya sudah 3 kali umroh kemarin saya badal almarhumah ibu saya. Saya badal ibu, saya niatin segala macam. Masya Allah, tabarakallah. Di sana ada bapak-bapak, namanya Abah Ujang, orang Payakumbuh, pernah stroke, umurnya hampir 60, terus tidak bisa bahasa Indonesia dan hilang seharian. Yang ketemu karena dia ada ID-nya, akhirnya diantar sama jamaah lain. Sejak itu orang itu saya pegang sampai pulang. Itu saya suruh wudhu aja nggak tahu dia wudhu seperti apa. Saya suruh ngaji aja dia cuma begitu-begitu doang. Ngomongnya cuma nggak bisa bahasa Indonesia. Setelah itu, setelah pulang selesai umroh, saya muhasabah. Kenapa Allah menitipkan orang itu kepada saya? Ternyata inilah kalau saya membawa ibu saya. Paham nggak, Bu? Ya. Jadi kalau saya bawa ibu saya dalam keadaan yang rentang, ya mungkin seperti ini. Saya suruh wudhu, saya ajarin, saya bawa ke masjid dan sebagainya. Dan saya bawalah bapak itu. Sampai sekarang saya nggak tahu bapak itu di mana. Udah pulang. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, kenapa judulnya sedang apa ketika kita dipanggil? Waktu itu Pak Suradi nanya, ini judulnya apa nih? Saya bilang udah, judulnya adalah sedang apa kita dipanggil. Karena apa? Saya pikir ini pensiunan. Ingat ibu bapak, mati udah pasti. Kapan dan di mana ini juga udah pasti. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah sedang apa kita dipanggil. Satu hari saya pernah sharing terus sama Ustadz Fatih Karim. Beliau tanya, setelah saya melakukan hal seperti yang sekarang ini, dia tanya gini, untuk di YouTube-nya waktu itu, Mas Jody, cita-citanya apa? Saya bilang cita-cita saya 2. Setahun lebih saya belajar jadi muazin, sehingga sekarang saya muazin di mana-mana. Saya muazin mulai dari makrojnya, lafaznya dan sebagainya, nada dan sebagainya. Akhirnya saya dapat kliknya lah. Saya jadi muazin itu jadi belajar tuh hampir setahun. Saya bilang sama Ustadz Fatih Karim, saya ingin meninggal ketika lagi azan. Ini cita-cita saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang cita-cita saya adalah saya meninggal ketika saya tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya meninggal. Pencitraan bukan pencitraan. Saya hanya kepingin dipanggil dalam keadaan ketaatan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya tidak merasa lebih baik dari yang hadir di sini. Enggak. Saya cuma pengen lebih baik dari saya yang dulu. Karena saya sempat protes ketika dipanggil Ustadz. Orang tato saya belepetan gini banyak banget tato saya. Mana ada Ustadz bertato? Ustadz, tato saya banyak. Saya laser tato ini hampir 3 tahun. Insya Allah, alhamdulillah, orang selalu bertanya, sakitan mana Jod? Bikin tato sama hapus tato. Saya cuma bilang sakitan di neraka. Dulu saya berpikir ke neraka itu mahal, ternyata. Saya kalau masuk ke klub, dibukain pintu, bos, bayar. Pintunya mungkin nggak dibayar. Sekarang saya sudah undangan. Duduk, buka ini, buka itu, makan ini, semua bayar. Yang nggak bayar, sujud. Di kita Masya Allah, air banyak, wudhu terserah. Habis wudhu, batal, bisa wudhu lagi. Masuk masjid sekarang rata-rata walaupun musola sudah ber-AC, karpet tebel. Mau tidur silakan, mau itikaf silakan, gak bayar. Ada kotak, terowongan mau taruh silakan, mau enggak silakan. Kok nggak mau gitu? Jadi ternyata surga itu mahal. Karena apa? Karena kita harus continue. Karena kita harus meninggalkan sesuatu yang lagi kita kerjakan. Neraka itu mahal, kenapa?
Jauh-jauh hari udah kita planning mau ke neraka. Misalkan ada konser, misalnya kemarin waktu itu Metallica lah, datang ke Senayan. Dari jauh-jauh hari saya udah siapin sepatu, udah siapin, ngapalin lagu-lagunya. Nauzubillah, subhanallah. Itulah saya dulu. Tapi ketika sekarang 2019 saya pulang umroh, di umroh 2019 saya doa di depan Ka'bah, ya Rob, saya sudah melakukan apa yang kau inginkan dan saya sudah meninggalkan apa yang kau larang. Tapi kau masih galau. Ternyata saya masih punya angsuran. 2019 rumah saya jual, mobil saya jual, saya kontrak, saya bicara sama istri, saya bicara sama anak-anak. Mereka ridho karena yang lebih berat adalah mereka. Yang saya khawatirkan kenyamanannya mereka terampas karena saya harus meninggalkan itu semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin, mereka menyetujui dan kita kontrak. Bayangin dari rumah yang enak, saya meninggalkan zona kenyamanan, mau mandi air panas tinggal ya kan, karena ada water heater. Sekarang mandi air panas harus begini dulu, masakin air panas ya begitu mandi airnya tinggal seember, ya mandinya harus dikit-dikit, takutnya sampo masih banyak, airnya udah habis, kelar kan? Ada ngegaruk kita. Alhamdulillah, mobil yang saya dapat sekarang itu cash. Tahunnya tahun tua, tapi masih bisa karena saya pikir mobil itu yang penting apa ibu bapak? Fungsinya. Berapa banyak kursi mobil yang sering didudukin? Cuman supir. Yang kiri jarang. Istri saya jarang ikut saya. Anak saya juga paling antar sekolah doang. Jarang banget. Yang ada orang lain yang duduk. Jadi fungsinya. Akhirnya saya punya pikiran ke sana dulu. Enggak, saya hedonis. Keluar mobil baru saya harus ambil. Terserah gimana caranya. Ayo ibu bapak sekalian, selesaikan angsuran. Angsuran ini membunuh kita perlahan-lahan dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini masih punya utang. Sudah tahu kan hadisnya bahwa kalau kita meninggal dalam keadaan masih berhutang, Rasulullah aja nggak mau nyelatin. Itu yang saya tahu. Yang kedua, sampai sana roh kita tergantung-gantung. Jadi ayo, selagi masih hidup, selagi masih dikasih kesempatan, kita perbanyak amal. Karena kita nggak tahu nih kapan nih kita dipanggil. Itulah makanya saya itikaf dari subuh sampai suruh saya nggak keluar masjid. Maghrib sampai isya saya nggak mau keluar masjid. Saya tetap aja di masjid. Terserah mau ngapain. Ya baca Al-Quran ke segala macam. Jangan pernah bangga dengan amalan. Bahkan Ustaz Syafiq bilang bahwa tidak ada orang masuk surga karena amalan. Jadi kita masuk surga karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla dan syafaat dari Rasulullah. Ayo kita cari muka sama dua ini. Cari muka sama Allah, cari muka sama atasan udah lewat. Cari muka sama yang ini itu udah lewat. Ayo kita sama-sama pensiunan, kita cari ridha Allah. Ayo kita ngadep ke sana dengan ketaatan. Insya Allah semuanya bisa terjalankan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kok bisa sih ya saya begitu ninggalin semuanya? Jangankan ibu, semua teman-teman saya bingung. Hijrah nggak mungkin nggak ada ujian. Yang ujian terberat dari saya adalah teman-teman. Bayangin saya di motor dulu, motor gede, Harley, segala macam. Apa yang mereka bilang, saya dibilang kadrun lah, saya dibilang so alim lah, so ustad lah dan sebagainya. Berat. Akhirnya baper itu saya serahin sama Allah. Ketika saya udah muak dengan baper dan komen-komen dan sebagainya, saya serahin sama Allah. Saya bapernya sama Allah aja. Saya nggak mau baper sama manusia. Saya tidak mau berharap sama manusia. Saya tidak mau baper sama manusia. Saya tidak mau ngapa-ngapain. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima. Kita nggak pernah tahu kapan, di mana, lagi apa. Pokoknya berbuat yang baik aja. Dan masya Allah, ketika kita tahu bahwa semuanya tercatat, bahkan ketika sedang saya sholat, sedang saya sering ngapain, dalam hati saya cuma satu nih ya. Aduh, ini hari terakhir dah ya. Hari ini pun begitu. Hari ini kan hari terakhir ya. Kita nggak pernah tahu. Apakah setelah pertemuan ini nanti zuhur, setelah zuhur kita dipanggil, kita nggak pernah tahu. Makanya ibu bapak, saya punya kuncian buat semuanya ya, yaitu jalanilah 40 hari kalau mau taat sama Allah. Apa 40 hari? Sholat tepat waktu, buat yang laki-laki berjamaah ya.
Itu aja. Tepat waktu, 5 waktu dan berjamaah. Insya Allah. Kalau perempuan enak, perempuan mah enak, gak perlu berjamaah ke masjid segala macam. Ya, udah tepat waktu, silakan. Tapi nggak boleh kosong. Kalau kosong di tanggal 23-nya kayak SPBU. Ayo dari nol lagi, mulai lagi 40 hari. Insya Allah kalau 40 hari dijalankan tepat waktu dan 5 waktu, dan kalau bisa untuk laki-laki berjamaah, kita akan hilang dari sifat kemunafikan. Nggak usah peduliin omongan orang. Tumben mau ke masjid, saya lebih parah lagi. Wah, yang udah betato ke masjid, saya lebih parah. Tapi saya nggak peduliin itu, dan alhamdulillah akhirnya orang terbalik dan sebagainya. Sekompleks saya juga, Bu, semuanya pada manggil saya Ustaz, sampai saya bilang saya bukan Ustaz. Nggak ada Ustaz bertato, saya Ustaz taat. Makanya saya bilang semua, Pak Saudari, saya bukan Ustaz, saya Ustaz taat aja. Insyaallah. Ayo, masih ada waktu nih. Kita nggak pernah tahu dipanggil kapan. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustaz Jody Sumantri. Meskipun Ustaz Jody cari mukanya kepada Allah, tapi dalam tataran hablum minanas ya, kita berikan apresiasi dengan mengangkat 2 jempol kita ya buat Ustaz Jody ini sebagai hablum minanas ya Ustaz ya. Bunga mawar merekah di taman, warnanya putih mempesona ya. Materi tausiah sudah tersampaikan oleh guru kita yang luar biasa. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, sebagai informasi dan sekaligus mengaktualisasikan ya beberapa pengalaman spiritual dari Ustadz Jody, antara lain yang pertama dan utama tadi itu ternyata obat yang terhebat itu adalah Al-Quran. Baik Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kembali supaya acara kita ini lebih interaktif dan ingin ya menggali lebih jauh ya. Barangkali ada pengalaman ibu atau bapak ya, nah kemudian perlu dikomparasikan atau dieksplor ya dengan guru kita Ustadz Jody. Kami persilahkan sebagai apresiasi kami kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu muslimah. Saya berikan kesempatan perdana ini bila ada yang ingin bertanya atau curhat ya, atau pengen sharing ya pengalaman spiritual ibu-ibu, silakan angkat tangan, saya berikan kesempatan. Oh, Ibu Irma ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Pak Ustadz Jody. Ini katanya ada pertanyaan yang spiritual. Spiritual mengenai alam gaib, boleh kan? Jangan alam nyata aja, alam gaib boleh ya. Gini Pak Ustadz, sebenarnya kita alami dalam suatu pikiran yang nyata, yang jelas ya. Katanya alam gaib itu bagi orang yang tertentu yang dimasukin sebagai alam gaib. Saya merasakan seperti ini dalam jangka waktu 3 bulan lamanya. Yang kita alami nyata yang saya rasakan. Seperti saya sebelum waktu merasakan alam gaib itu, saya belum pernah haji ya, berangkat haji. Ternyata dalam alam gaib itu saya merasakan berangkat haji. Persis seperti yang saya alami berangkat haji yang sebenarnya. Itu yang saya alami dalam alam gaib itu persis yang saya alami berangkat. Mungkin pas haji Surari 1 kloter sama saya waktu itu. Saya bilang sama bapaknya, Pak, ini saya udah kesini persis semua yang saya alami di alam gaib itu. Bagaimana menurut Pak Ustadz Jody? Apakah itu Allah telah menjanjikan bagi umatnya yang merasakan, umat yang tertentu yang dimasuki, yang dikasih seperti alam-alam seperti itu? Mohon keterangan dari Pak Ustadz Jody. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mimpi cukup kita yang tahu. Karena di mimpi itu kadang orang akan menilai plus dan minus. Ketika plus dan minus itu tercurahkan dari yang kita ceritakan, kita akan baper. Ketika kita baper, syaitan masuk. Ketika syaitan masuk, udah macam-macam tuh pikirannya.
semuanya punya mimpi masing-masing. Jadi Rasul Ibn Utara yang saya tahu, kalau bisa mimpi itu tidak boleh diceritain karena di situ adalah permainan jin, permainan segala. Walaupun itu mimpi baik banget kan, pergi haji. Jadi buat ibu sekali lagi, yang kita percaya cuma Allah ibu, ya apa yang kita rasakan kita wajib bersyukur. Ibu mimpi kejadian kenyataan bisa pergi haji kan? Iya, udah cukup itu aja. Jadi kalau misalnya memang itu menurut saya lebih baik udah kita keep silent. Poinnya apa yang ibu sampaikan ini menjadi ibroh juga buat kita. Yuk kita keep silent. Jangan diumbar-umbar kebaikan, jangan diumbar, mimpi jangan diumbar apa. Cukup kita sama Allah aja yang tahu, ya kan? Walaupun perasaan kita nggak enak atau kita pengen, terutama mama nih perempuan Ustaz. Mama tuh gatelan orangnya, kepengen banget apa aja diceritain, ya, ayo ditahan. Karena kunci surganya itu perempuan tuh paling gampang. Cuman itu salah satunya taat sama suami, sholat tepat waktu, ya. Insya Allah yang ibu ceritakan tadi ini jadi gambaran buat kita. Jadi kalau bisa ibu tahan aja. Insya Allah apa yang sudah dilakukan dan masya Allah jadi kenyataan bu. Ibu kalau misalnya nggak jadi kenyataan juga, waduh, apa sih udah pergi haji. Akhirnya ibu jadi apa? Ibu jadi sombong. Nah, gue udah pernah mimpi gue bener kok kesana. Wah, ya macam-macam lah ceritanya. Persis seperti haji. Kalau ini saya cuma sampaikan, udah diem aja bu. Yang saya mau sampaikan cuma itu. Jadi baik ibu diam, kecuali ibu pengen banget cerita ke orang yang terdekat, yang ibu percaya. Karena apa? Tadi saya bilang khawatir orang nanti berprasangka yang tidak. Jadi gitu. Saya cuma mengkhawatirkan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa dengan kata Ustaz ya, dengan Bapak Dodi Usman. Alhamdulillah Pak, kami sangat tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan, dengan pengalaman hidup yang saat ini Bapak lakukan. Mungkin saya dengan bertanya mungkin hanya mohon penjelasan bagaimana mengatasi suatu permasalahan yang seperti yang Bapak sampaikan, kesulitan hidup dan bagaimana kita melaksanakan ibadah ini dengan rutinitas seperti Bapak sampaikan tadi. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari mungkin kira-kira apa? Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang tinggal di Panggung dan beberapa namanya. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masalah 40 hari tadi, saya bilang tadi adalah saya menyiksa diri saya. Walaupun teman saya pribadi Edwin yang dekat banget sama saya, dia sempat komplain sama saya, Jod nggak bisa lu bilang menyiksa diri. Karena ini perubahan, nggak boleh lu bilang menyiksa diri. Buat saya menyiksa diri saya. Karena apa? Kan dulu saya nggak pernah bangun tengah malam, mandi tengah malam, boro-boro tahajud, boro-boro baca Al-Quran, boro-boro masukin uang di tromol. Jadi saya siksa diri saya. Poinnya gitu, karena saya sudah lama enak. Bayangin Pak, Ibu, ya. Saya ketika dapat order MC misalkan di Palembang, pesawat aja saya bisa ganti. Saya pesawatnya dikasih ini, enggak, gue pengen yang ini. Sampai sana, udah masuk hotel, masuk kamar, saya bisa ganti. Hotel apaan ini? Saya mau ganti. Tapi karena panitia harus dibayar sama klien dan saya menjadi MC. MC adalah kaptennya acara, mereka ikutin. Akan tetapi zolim, sangat zolim. Jadi lama puluhan tahun saya hidup enak. Kasarnya saya ngeludahnya jadi duit, kan MC kan ngeludah doang, blah jadi duit. Tapi di sana saya ketika melihat foto-foto lama, saya nangis. Saya nangisnya kenapa? Saya ngimamin ketika saya MC misalnya ada dewa atau apa. Saya imamin, MC kan imam. Saya imamin orang mabuk. Saya imamin orang gak sholat. Saya imamin orang mungkin pacaran. Saya imamin orang mungkin segala macam. Saya imam. Itu yang membuat saya, Allah, tolong ampuni saya. Ampuni saya. Itu Pak. Makanya saya sampai nanti kalau Bapak sudah menjalani 40 hari Bapak Ibu ya.
Insya Allah sebelum ajan udah bergetar. Di mana gua? Apa yang saya tanya Pak Suradi? Pak, ada masjid gak di sini? Tanya. Ada masjid gak di sini? Karena saya yakin saya juga masih di sini. Jadi kemanapun saya melangkah, saya mengedepankan kepentingan Allah. Nah itu haknya Allah. Kenapa saya bangun subuh? Karena itu haknya Allah, bukan hak kita. Kalau hak kita pengen tidur, masih ngantuk Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin, istri saya setiap jam 2:30 dia udah bangun dari dulu. Dan saya nggak pernah tahu itu doa mana yang diijabah sehingga saya bisa kayak gini. Saya jangankan teman saya, jangankan ibu bapak deh, jangankan Edwin yang puluhan tahun sama saya. Sama Edwin itu 32 tahun sekarang ya, bareng-bareng 32 tahun dari kuliah. Saya sendiri bingung Mas. Saya bingung kok bisa begini saya. Saya bisa gini aja saya bingung saya sendiri. Tapi kembali lagi bahwa ini Allah membolak-balikan hati. Yang saya khawatir cuma satu, saya balik lagi ke yang dulu. Saya balik lagi, ingat, terus saya kepengen kembali lagi ke tempat yang lama. Kemang itu mana sih? Saya nggak tahu. Daerah semuanya hampir semua tempat itu saya satronin kali. Jam berapa saya udah siap-siap standby segala macam. Ada parfum, ini kagak. Pasti pakai kaos. Saya rubah. Ketika saya mau menghadap Allah, saya pakai gamis, saya pakai baju baru ketika Jumatan, saya pakai parfum yang banyak. Karena saya berharap saya menghadap Allah ini kan saya bilang tadi mencari muka. Saya mau cari muka. Insya Allah Pak Al sambung. Insya Allah Pak Al ajak anak lakinya ke masjid setiap subuh terutama. Karena laki-laki itu akan dikatakan kuat ketika apa? Ketika dia jamaah subuh. Dan jamaah subuh, kamu sholat subuh gak? Sholat di mana? Di rumah. Belum sholat subuh kalau laki-laki. Sholat subuh yang terbaik dan terindah dan nyaman dan disaksikan malaikat adalah di masjid berjamaah. Tapi saya sholat jamaah di rumah. Rumah lu dekat masjid gak? Agak jauh dari masjid. Ada motor gak? Ada. Jalan. Insya Allah setiap tetes bensinnya diganti kok sama Allah. Yang penting niatin. Jadi persiapan, tolong. Ya, kalau saya sih pribadi, saya siapin tuh baju saya buat sholat, saya siapin parfum saya buat sholat, saya siapin sejadah saya. Bahkan di tas saya pun saya ada sejadah. Saya selalu. Kenapa saya siapin sejadah? Karena ini buat tameng saya. Tameng saya supaya kalau saya mau ngapa-ngapain saya ada sejadah. Ada teman yang ngajakin ya, namanya kita di dunia motor ya dulu ya. Ada aja tuh ya kan. Jangan ngapain, mandi dulu lah di sini. Spa segala macam ya. Alhamdulillah saya bisa menepis itu. Sampai saya pakai ini pun diprotes sama Edin dulu Pak Sur. Diprotes, jangan pakai peci itu mulu sih, gue malu ngajak lu. Jadi ini juga tameng saya. Dan Masya Allah, kalau keseringan pakai topi kayak gini, entah topi apa aja ya, jarang sakit kepala, saya jamin. AC itu kagak masuk ke kepala, saya jamin. Jadi pakai topi lah. Topi apa aja, topi kayak gini yang muslim silakan. Jadi poinnya Pak Al bisa kok, bisa. Cuma masalahnya cuma satu, males aja. Karena dia akan masuk tuh, setan tuh masuk ke segala macam. Pokoknya dibisikin terus kita, ya kan? Waduh, lucu juga nih ke Bali nih sama anak-anak segala macam ini. Duit ada berapa nih? Wah, ada 5 juta. Bawa sini, aduh, hotel sekian. Dihitung lagi. Bayangin mau enak-enakan dihitung. Ke Bali sekian tiketnya, hotel sekian, jalan-jalan sekian. Dihitung. Semuanya kita rinci. Kita balik sekarang. Kita rinci ketika kita mau menghadap Allah. Kita persiapkan baju terbaik, kita siapkan parfum, kita siapin sejadah yang enak, kita wudhu di rumah. Sunahnya wudhu di rumah, bukan di masjid. Kita wudhu di rumah, sampai sana kita. Kenapa sih sunahnya wudhu itu di rumah? Ternyata Basur, saya secara logika ya, kalau di masjid kita berebutan, apalagi Jumatan, ya kan? Tapi kalau kita udah wudhu di rumah, insya Allah kita sampai masjid langsung masuk. Jangan lupa baca doanya, ya. Setiap tidur pun begitu. Ibu bapak, ayo jujur. Yang sebelum tidur wudhu. Yang sebelum tidur wudhu. Siapa yang sebelum tidur wudhu? Oke, sebagian besar Ustaz. Ayo. Kenapa saya maksain diri saya? Dulu saya pertama kali mau tidur wudhu. Bisa tidur gak ya gue? Ternyata bisa bukan? Ternyata bisa. Bahkan sekarang saya kalau nggak wudhu, saya nggak bisa tidur.
Saya sempat tanya sama Ustaz, kalau saya kentut gimana? Saya wudhu lagi apa enggak? Ustaz bilang nggak usah. Cukup sekali, cukup wudhu, cukup baca doa-doa. Jangan lupa baca ayat kursi, baca tripul, ya untuk yang muslim, ya. Baca itu, insya Allah tidur kita nyaman. Insya Allah mimpinya akan indah seperti Bu Irna. Mimpi haji, mimpi umroh, mimpi kita ketemu bapak almarhum, ibu almarhum, mereka lagi duduk enak. Kemana aja lu? Lagi enaknya makan banyak buah di sini. Masya Allah. Dan ingat, jangan diceritain. Kita aja yang tahu. Takutnya orang jadi sirik, orang jadi sebel, orang jadi ini segala macam. Jangan ketemu. Pak Al, ayo semangat, bisa takbir. Allah Akbar. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.